Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Telah kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita masih kembali bertatap muka dalam mengkaji kitab-kitab Islam guna supaya dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa marilah kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum saya memulai pembahasan materi, saya minta lagi seperti biasa ibu-ibu bisa baca Quran, surat-surat dari ibu saja. Apa ibu? Ibu silakan. Beberapa baris saja, 5 baris atau 6 baris pun. Bagian apa ya? Kemarin tuh ibu sini terus. Baiklah, bagianmu kembali ke Tanjung atau apa ini? Itu apa jenis? Oh. Yang bagian gantian di. Iya, nanti insya Allah selasa di depan. Oke. Oke, surat Al-Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yas'alunaka anil anfal Qulil anfal lillahi wa rasul Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu kuntum mu'minin innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu yang sudah baca Quran. Mudah-mudahan kita dapat berkah pada pagi hari berbahagia. Saya minta kepada ibu untuk meletakkan hatinya dulu, karena ini saya masukkan di YouTube. Dan pelajaran penting ya, pelajaran penting. Saya suka mengangkat materi-materi fikih karena ini berkaitan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kita sudah masuk pada pembahasan tentang masalah mandi janabah ya. Sekarang kita masuk pada bab tayamum. Ada
bertayamum sini bro? Jangan sama aku. Belum. Cara tayamum harus tayamum. Bagaimana cara? Dengan keluarga itu jadi kadang-kadang suka lupa begitu Ustaz. Oke. Ini tayamum ini harus memang pelajaran karena orang kalau berangkat haji atau umroh, mudah-mudahan ibu bisa berangkat insyaallah. Itu memang tata caranya harus di pesawat, biasanya harus ada tata caranya supaya tidak mungkin kita kesana kembali lagi terlibat air. Karena perjalanan itu sekitar 8 jam ke Saudi Arabia itu harus sholat menggunakan tayamum dan sholat asar, sholat safar. Jadi ringkas perjalanan kita, sholat isya 4 rakaat diringkas jadi 2, digabungkan dengan sholat maghrib, sholat begitu pula sholat duhur, sholat asar digabungkan jadi 1 waktu. Tidak bisa kita harus berwudu tapi bertayamum. Ini pembahasan penting. Ada 3 pembahasan dalam kitab ini. Al-ma'adatul ula fi masyru'iyyatihi wa liman yushra' lahu, yaitu adalah syariat tentang masalah bertayamum, yaitu kepada siapa yang diwajibkan untuk bertayamum. Yang pertama adalah syariat bertayamum. At-tayammumu masyru'un bil Qur'anil Karim wa sunnatus syarifati. Tayamum itu disyariatkan dalam Qur'anul Karim, kemudian juga terdapat dalam sunnah yang mulia yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tayamum jelas kalau kita baca Quran pasti kita sudah lewati ayat surah An-Nisa, itu berbunyi ayat 43, wa in kuntum maradan aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid. Dan jika muni dalam kondisi sakit atau dalam kondisi bepergian atau safar, atau salah seorang dari kalian datang untuk buang hajat atau buang air besar, atau lamastumun nisa, atau bagi kaum lelaki datang menyentuh wanita. Saya kemarin sudah pembahasan menyentuh wanita di sini adalah jima, ya. Bukan menyentuh tangan begini, tapi jima, ya. Kemudian itu kata Allah, "Falam tajidu ma'an", lalu kalian tidak mendapatkan air, "fatayammamu sa'idan thayyiban", maka hendaklah kalian bertayamum menggunakan tanah yang bersih atau tanah yang baik, "fa'amsahu bi wujuhikum", lalu usaplah kepala kalian, usaplah wajah kalian, wa aydikum, kemudian usaplah tangan-tangan kalian. Itu perintah tayamum. Itu dalam surah An-Nisa ayat 43, itu dicatat bebas ayat 43. Yang berikutnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban itu menjelaskan bahwa kata Nabi, "As-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajbil ma'a 10 sinin." Tanah itu bisa dipakai untuk berwudu bagi seorang muslim jika seorang muslim tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ini keringanan. Tidak ada ajaran agama yang paling mudah dan paling konkret kecuali ajaran Islam. Semua dibahas. Bayangkan itu, paling konkret. Allah memberikan itu sholat, memberikan berwudu, tidak ada. Allah berikan solusi menggunakan debu atau tanah yang suci. Lalu liman yushra', kepada siapakah orang yang disyariatkan untuk bertayamum? Nah, para ulama mendefinisikan tentang penjelasan kepada orang harus bertayamum, yaitu adalah yushra' atayammamu liman lam yajidil ma'a ba'da talabi talaban la yushukku ala mithlihi. Jadi tayamum itu disyariatkan kepada orang yang tidak mendapatkan air setelah dia bersungguh-sungguh mencari air, dan orang tersebut tidak menculupkan dia untuk mencari air. Jadi kita sudah mau dulu nih, kita cari air sama sekali tidak dapat. Ya mungkin karena kondisi kemarau, kondisi dalam kondisi yang kritis, kita jauh dari air, katakan seperti itu. Lalu kita sudah tidak dapat air, maka kita diperintahkan
wajadahu walam yakdir, atau seorang sudah mendapatkan air lalu tapi dia tidak bisa menggunakan air. Misalkan dia sudah mendapatkan air tapi dia tidak bisa pakai, ya. Misalkan dia tidak mampu lagi untuk menggunakan air karena dalam kondisi dia sakit, demam, mau wudhu, tak bisa kan air atau kore, nah, tak bisa, ya. Al-kana yakshabu istimali ziyadat al-marad, atau dia mau berwudhu pakai air, tak bisa. Kalau saya pakai air saya tambah sakit ini, tak bisa, dokter larang. Kalau saya kenal ini penyakit ini, kalau tambah air saya tambah menggigil. Oke. Atau seseorang itu ketika dia sudah sakit, sudah sembuh, tapi dia masih dalam masa pemulihan sembuh, dokter mengatakan mau ini setelah rumah sakit upayakan terbaik kenal air dulu, ya. Terbaik kenal air, jangan sampai mari bu. Oh iya, itu lagi. Oh ini. Oh iya. Nah, atau seseorang itu ketika dia masa pemulihan, dokter larang, ingatan, ya, mau itu rumah sakit, jangan sekali-kali mau kenal air dulu. Tapi jam sholat ini, kita sudah jam sholat, tidak boleh tinggalkan sholat, ya, tidak boleh tinggalkan sholat. Dia khawatir jangan sampai penyakitnya kambuh ya dalam air. Kemudian para ulama mengatakan al-kana la yaqdiru ala harakatin, atau dia mendapatkan air tapi dia tidak mampu bergerak, misalkan dia lemah, dia tidak bisa angkat air, wala yajidu man janalahu iyahu, lalu dia tidak mendapatkan orang untuk mengambil air untuknya berwudu. Kemudian para ulama juga mendefinisikan wa amma man wajada qalilan minal ma'i la yakfihi tahri, atau adapun seorang juga mendapatkan sebagian air lalu dia sudah pakai untuk dia air itu dia pakai namun tidak mencukupi untuk kesuciannya, karena dia berwudu pada sebagian anggota badannya. Dia misalkan kalau sudah dapat air, misalkan dia pakai air untuk anggota badan, tiba-tiba air sudah tidak ada di muka, misalkan kadang sudah tidak dapat air lagi untuk pakai cuci tangan, cuci kaki, berkumur-kumur, maka kondisi seperti itu, maka ketika kau bertayamum, kau mencuci anggota badan yang istilahnya yang belum kena air. Allah mengatakan itu bertakwa fa'istata'atu, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi paham ibu ya? Halo juga. Jadi gitu. Tayamum itu disyariatkan kepada moni yang suatu ketika nanti perjalanan melakukan umroh di pesawat kalau ibadah haji, atau perjalanan sampai tidak melakukan air, moni dalam kondisi sakit, dalam kondisi masa pemulihan, tidak boleh lagi menggunakan air wudhu ketika mau sholat. Ini sering terjadi di tempat-tempat yang katakanlah di rumah sakit. Kalau kita sering berkunjung ke rumah sakit, menyinggung saudara atau kerabat teman, itu kalau dia sudah terbaring di rumah sakit, ingatkan ini, saya perhatikan ini, kalau saudara kita sudah terbaring di rumah sakit, ingatkan dia jangan tinggalkan sholat. Jangan pulang kesananya bawa apel, kemudian kita bawa makanan, bawa makanan, tapi kita lihat punya kondisi, ingatkan dia sholat, karena sebenarnya kita tidak tahu apakah dia masih umur panjang atau dia masih umur pendek, kita tidak tahu. Karena sholat itu adalah kewajiban tidak boleh tinggalkan. Bagaimana kita mau tinggalkan sholat, sebenarnya kita mau tinggal. Mau berdoa apa ya hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tidak mungkin kita mau punya gaji, tidak mungkin kita punya biaya-biaya tentang masalah bisnis, tidak bisa. Kecuali amal ibadah. Nah, kalau misalnya untuk saudara, misalnya dia ini perjalanan itu di rumah sakit, mau di sholat nih, kita bisa kenal, tapi tayamum, kasih tayamum ke dia. Saya tidak boleh tinggalkan dia sholat, karena kita tahu yang sampai dia lama-lama ini kalau depan, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk dia bertobat kepada Allah untuk menjaga ibadah. Kalau dia tidak melaksanakan sholat, na'udzubillah misalnya, ya, saya sedih orang yang tidak pernah hidupnya baca sholat, tidak pernah baca Quran, lalu dia meninggal dunia, perlu berbondong-bondong. Bagaimana selama hidupnya aja tidak pernah orang sholat, tidak pernah orangnya berbuat ibadah, minum mabuk, zina, lalu dia meninggal, ya,
Kita tidak kirim doa, nanti tersinggung keluarganya. Kita mau kirim doa, ini orang selalu bikin hanya bikin rasa di dunia ini. Makanya jangan pernah kita tinggalkan sholat dan kebaikan di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang pelajaran kedua itu adalah kewajiban bertayamum adalah wajib bertayamum dan sunnah-sunnah bertayamum. Sunnah-sunnah kewajiban bertayamum, wajibnya bertayamum yang pertama adalah an-niyah. Ya, nanti kita pelajari tata cara bertayamum habis pembahasan ini. Ini tadi saya tidak panjang. Wajib bertayamum pertama adalah seorang menggunakan niat. Niat ini penting sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Saya sampaikan, saya ingatkan berkali-kali, kalau kita mengajar anak-anak kita, upayakan tanamkan niat sebagai amal ibadah, supaya kalau anak-anak kita sukses, kita mendapat amal jariah. Yang kita habis waktu kita hanya mengajar, tidak kita menanamkan niat ibadah kepada Allah, lalu suatu ketika kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala amal perbuatan tergantung dengan niat. Lalu bayani al-mutaman mutayammimu istibaha. Lalu seorang itu yang bertayamum itu mengiyakan karena dia ingin bersuci sesuai dengan yang disyariatkan untuk melaksanakan sholat dan selainnya sesuai dengan perbuatan tayamum. Jadi kalau kita misalkan katakanlah tidak air kita mau sholat, kita bertayamum. Kalau kita mau kalau kita mau janabah junub, laki-laki mimpi basah, saya sebelum kembali materi kita masalah janabah al-ghusl dalam mandi. Kemudian kita dalam nifas misalkan, itu sudah penting. Nifas, air misalkan, mimpi basah, janabah sebenarnya tidak ada air, harus kita berjunub. Apa namanya kita bertayamum. Nah, yang kedua itu adalah wajibnya bertayamum as-sa'id tahir, harus menggunakan tanah yang suci, tidak boleh tanah yang ada najisnya. Sesuai yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fatayammamu sa'idan thayyiban." Hendaklah kalian itu bertayamum menggunakan tanah yang suci. Yang ketiga wajibnya bertayamum adalah darbul ula wa hiya wadu yadan ala turab. Tangan ini dia menempel di tanah. Menempel. Sebenarnya kita praktekkan. Yang kedua. Yang keempat itu adalah masul wajib wal kafain. Mengusap wajah setelah itu dengan tangan. Ya, mengusap wajah dengan tangan. Dalam Quran itu masih jelas surat An-Nisa ayat 23, wa amsahu bi wujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah kalian dengan tangan kalian. Tadi wajibnya berwudu. Tayamum. Wajibnya bertayamum itu adalah pertama niat menggunakan tanah yang bersih, kemudian menipuk tanah, kemudian itu empat mengusap wajah dan telapak tangan. Sunnah tayamum. Yang pertama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu adalah menipuk tanah yang kedua juga, ketuk. Ya. Yang pertama merupakan wajib, watakfifin itu sudah dicukupi. Kalau kepukan yang kedua itu sunnah. Kemudian itu yang ketiga sunnahnya itu adalah mengusap lengan atas sampai dengan telapak tangan. Ya, kalau kita mau meringkaskan juga hanya dengan telapak tangan saja maka itu boleh. Hanya saja para ulama juga mendefinisikan itu harus sudah dengan atas, karena ini ada khilaf di kalangan para ulama mendefinisikan dengan tangan tadi. Para ulama mengatakan mendefinisikan ayat ini wa aydikum dengan tangan kalian ini maksudnya apakah cuma dengan tangan ini saja atau dengan tangan atau sampai dengan siku. Nah, sampai dengan siku. Nah, ini para ulama mendefinisikan itu. Yang pelajaran yang ketiga yaitu adalah yunqadu tayammamu wa mayubahu. Sesuatu yang membatalkan tayamum dan sesuatu yang dibolehkan untuk bertayamum. Yang pertama, sesuatu yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum ada dua, yaitu adalah semua yang membatalkan wudu sama juga yang membatalkan tayamum. Jadi kalau kita sudah tayamum, maaf kita hilang akal, kemudian kita ketiduran dengan pulas, atau kita buang hajat, ya, atau mungkin
kita buang angin dan sebagainya, maka itu juga batal kita punya tayamum. Yang berikutnya itu adalah batalnya tayamum adanya air, ya. Adanya air, jika orang tidak mendapatkan air, tapi dia sudah sementara dia melaksanakan sholat, atau di pertengahan sholatnya, lalu dia selesai sholat tiba-tiba ada air. Kita bayangkan kali ini, sholat ini, tiba-tiba ada buang air, ini ada air tadi, terus cari-cari. Nah, tapi selesai sholat, coba tanya dulu, apakah ini boleh sholat kita diulang atau bagaimana? Sholat kita diulangi lagi, atau sholat kita sudah sah? Ya, sudah sah. Kenapa sah? Betul. Kenapa sah? Karena Nabi mengatakan, la tusallu sholata fi yawmin marratayn. Tidak boleh sholat itu dalam 2 waktu. Misalnya kamu sudah sholat dulu 1 kali, mau dibawa lagi 2 kali. Jadi gitu. Jadi kalau kita sudah bertayamum, jadi ada tambahan nih. Sholat dalam sholat mana dia tadi? Dia sedang sholat. Sudah airnya. Nah, kita sholat saja. Salam, orang tadi. Mari, atau ibu. Cek mari udah air. Terus habis salam, terus habis sholat. Sudah air. Kita jangan ulangi lagi, ya. Karena sholat kita sudah sah. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan air tayamum, lalu kita sudah mendapatkan air misalnya, bagaimana untuk berwudu? Oke. Bisa dipahami ya? Paham ya? Oke. Kemudian itu adalah yang dibolehkan untuk bertayamum. Yang dibolehkan untuk bertayamum adalah sesuatu yang mencegah sebelumnya, yaitu berupa sholat atau tawaf, ya. Jadi kalau kita melakukan tayamum, karena diantaranya kalau kita melaksanakan sholat, kalau kita bertayamum tanpa ibadah tidak boleh, harus tayamum untuk melaksanakan sholat, kemudian tawaf. Jadi kalau itu berangkat umroh, itu kalau kita mau tawaf dulu, atau bertayamum kalau tidak air misalkan. Tapi di Makkah sana air banyak, di sini seluruh sana air Zam-Zam. Kecuali di Madinah itu mungkin air biasa, sebagian juga air Zam-Zam. Tapi di Makkah ada yang biasa, ada juga air Zam-Zam. Ada yang biasa, ada juga yang dingin. Nah, jadi kadang-kadang sampai orang itu berwudu dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian itu bolehnya orang itu bertayamum selain dia melaksanakan sholat, tawaf, kemudian dia karena dia mau menyentuh mushaf Quran. Jadi kalau kita mau menyentuh mushaf Quran, alangkahnya kita berwudu. Tapi kalau kita tidak misalkan tidak berwudu karena tidak ada air, kita bertayamum, ya, atau kita membaca Quran. Jadi kita membaca Quran, alangkah baiknya kita berwudu atau bertayamum. Atau kita berdiam di masjid misalkan. Kalau kita berdiam di masjid, ya kalau kita bertayamum atau kita berwudu, jangan kita dalam kondisi yang tidak suci baru kita berdiam di masjid. Nah, sekarang terakhir kita masuk di tata cara bertayamum. Coba ibu, tayamum itu seperti ini. Tayamum itu tidak mesti harus kita cari tanah, ya, atau bisa menggunakan pasir, bisa tanah, atau kalau mau dicari repot gini saja, tembok. Ini ada tiup, ini belum, kan? Ada juga, nah, gitu. Tayamum sudah itu. Kalau Imam Syafi'i 2 kali tepuk, mazhab Syafi'i ya, bisa tepuk. Kalau tidak ada di sini, ini saja. Nah, baju itu mungkin ada yang menempel debu. Yuk, kemudian upayakan debunya habis. Yakini bahwa debu masih ada lah waktu itu. Ini ada juga langsung bisa dari sini begini, ada juga langsung bisa begini bisa juga. Ya. Atau kalau kita mau tidak mau dengan ini saya sudah cukup. Yuk. Sambil di padang pasir ini, di pasir dan di pantai, ya. Tutup, terus belakang ini, tutupkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Oke. Ini, turun. Besar. Kaki ke atas, kaki ke kanan.
jadi tidak usah, cuma dua saja, cuma muka dengan tangan. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 43. Ya itu. Kenapa itu harus berapa tangan? Ustaz, kayaknya terbersih, terlalu harus yakin karena ini perintah Allah. Ya. Jangan membuat sesuatu yang aneh-aneh. Jadi cuma dua saja. Ya. Jadi kalau harus bertayamum, iya. Surah An-Nisa 43, wa in kuntum marada aw ala safarin. Jika kamu dalam kondisi sakit atau dalam kondisi musafir, berjalan dinas misalkan, kemudian sedimpang dalam perjalanan, tidak ada air, sholat, tayamum, cari tempo, baru kita lakukan. Atau salah dari kita datang ketika buang hajat luar besar, ya. Ini buang hajat besar ini kita kemarin sudah pembahasan ya. Kalau itu materi kemarin tidak ada air misalkan, kita bisa menggunakan istijmar. Kemarin ikut nggak? Ikut ya, istijmar. Tapi kalau misalkan kalau kita ada air maka tayamum kita batalkan karena ada air. Bisa dipahami ya? Nah, mungkin satu di sini saya pembahasan kita tayamum. Namun sebelum ada pertanyaan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah. Kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, boleh.